Baik, selamat malam. Kali ini saya akan mereview sebuah aplikasi yang terdiri dari softwarenya, lalu infrastrukturnya, sama platformnya. Di sini saya akan mereview aplikasi yang bernama Dropbox. Sedikit cerita tentang Dropbox. Nah, di sini saya akan jelaskan dulu. Dropbox merupakan layanan cloud computing yang didirikan oleh Dre Houston, yakni selaku CEO dari perusahaan Dropbox. Dropbox memberikan kemudahan kita dalam menyimpan data secara online dan pengguna dapat mengaksesnya kapan saja dan di mana saja. Dropbox akan menyinkron file ke semua perangkat yang terhubung jika membahas kapasitas penyimpanan file yang diunggah ke Dropbox. Dropbox otomatis akan menambahkan kapasitas tersebut dengan mencoba Dropbox Business. Dropbox Business itu layanan dari Dropbox yang menyediakan penyimpanan lebih dan membutuhkan lebih banyak ruangan dan keamanan. Pada dasarnya, Dropbox Basic dengan Dropbox Business tidak ada bedanya. Nah, sekarang kita akan masuk di websitenya Dropbox. Kita buka. Nah, di sini saya sudah login dengan akun saya sendiri. Di sini saya akan menjelaskan dulu fitur-fiturnya. Di sini sebelum kita login, di sini ada fitur yang bernama Sign In dan Sign Up. Sign In ini adalah fitur untuk login atau masuk ke dalam Dropbox. Dan Sign Up adalah fitur untuk keluar dari website Dropbox. Nah, di sini pengguna dapat membuat akun dan masuk ke dalam akun yang telah didaftarkan dengan memasukkan email, password, dan nama. Jika ingin membuat akun, maka akan berhasil. Pengguna dapat menyimpan file dengan aman jika perangkat hilang atau dicuri, dan file tersebut akan tetap aman. Yang kedua adalah fitur Paper. Fitur Paper ini merupakan fitur terbaru dari Dropbox, yaitu ruang kerja yang menghubungkan kreasi dan koordinasi dari satu tempat. Dan yang ketiga adalah fitur untuk upload file dan upload folder. Di sini kita bisa upload filenya di sini. Nah, di sini upload file. Ini untuk upload file dan upload folder juga bisa di sini. Ada dua pilihan. Lalu yang berikutnya fitur new folder. Nah, di sini kita bisa membuka dokumen. Di dalam dokumen itu ada Dropbox Paper dan ada Word dokumen, ada Google Docs, presentasi. Di sini ada PowerPoint dan Google Slides. Lalu spreadsheet, ada Excel dan Google Sheet. Lalu yang terakhir adalah More. More ini ada Dropbox Paper Template dan Shortcut. Setelah itu di fitur Shared, kita buka yang starter dulu. Ini di Shared, di sini ada, kita bisa buat upload file, new folder, new set folder. Lalu Shared folder ini, fitur ini memungkinkan pengguna dapat membuat folder atau membagikan
ke orang lain sehingga orang lain dapat mengedit folder yang telah dibagikan tersebut, dan pengguna dapat berbagi folder yang telah dibuat sebelumnya. Lalu di sini file request seperti ini. Di sini kita nanti akan membuat request baru. Kita klik di sini, maka request barunya sudah muncul. Dan di sini adalah file, delete file. Di sini file yang ingin kita hapus, kita bisa hapus di dalam folder delete file. Nah, selanjutnya saya akan jelaskan yang fungsi lain dari luar layanan penyimpanan cloud. Nah, di sini meski dalam pengertian paling sederhana cloud itu adalah solusi penyimpanan digital, cloud computing sebenarnya dapat dibagi menjadi 3 fungsi utama berbeda, yaitu model infrastruktur as a service atau IaaS, lalu yang kedua platform as a service, yaitu yang biasa disingkat dengan PaaS, dan yang ketiga adalah platform software as a service atau yang biasa disingkat dengan SaaS. Untuk di sini untuk di Dropbox ini saya akan jelaskan infrastrukturnya. Jadi di dalam Dropbox itu ada layanan awan yang menawarkan ruang server mereka untuk berbagai kebutuhan mulai dari penyimpanan data sampai hosting web. Dalam hal ini, Anda akan tetap mengelola dan memelihara data situs web atau aplikasinya. Menggunakan Dropbox untuk menyimpan file adalah sebuah contoh dari IaaS. Kita dapat mengakses, mengubah, dan menambahkan data sesuka hati. Sementara Dropbox menyediakan server untuk menampungnya. Sebagai contoh adalah Netflix yang menggunakan IaaS untuk mengelola secara efektif kumpulan data dari sejumlah sangat besar dan yang diakses secara terus-menerus. Dan yang kedua adalah platformnya atau yang biasa disebut dengan PaaS. Nah, di sini dia serupa dengan IaaS, tetapi dengan sedikit lebih banyak kontrol dan menyediakan layanan awan. Di masa lalu mengembangkan perangkat lunak dan mengujinya secara lokal merupakan pekerjaan yang mahal dari segi waktu, uang, dan ruangan. Lalu yang ketiga adalah software as a service atau yang biasa disebut dengan SaaS. Jadi di sini contohnya adalah Dropbox Paper. Dropbox Paper ini ada di sini di all file. Dropbox Paper yang di sini. Dropbox Paper ini kita buka dulu. Ini kita tunggu jaringannya, dan sini saya akan jelaskan dulu. Dengan Dropbox Paper, aplikasi ini kita dapat membuat, mengedit, dan membagikan serta berkolaborasi, mengerjakan file teks secara online, dan kita tidak perlu menginstal dan menyiapkan aplikasi yang akan menghabiskan ruang di perangkat kita, karena cloud menyediakan itu semua. Kita hanya tinggal mengakses aplikasi saat dibutuhkan dan mengerjakan file dari perangkat manapun. Contoh lain dari SaaS adalah eksternal seperti Grammarly yang berjalan secara online namun di browser web. Nah, tadi kan saya sudah jelaskan yang di dokumen kan
Dropbox Paper, maka nanti di sini akan muncul halaman baru yang di bagian sini. Akan muncul di halaman sini. Baik, ini sekian dari saya tentang mereview aplikasi Dropbox. Aplikasi Dropbox yang merupakan salah satu sebuah perusahaan teknologi IT yang menerapkan IaaS, SaaS, dan PaaS baik dari sisi software, platform, dan infrastrukturnya. Sekian dan terima kasih.